Oke, yang pertama dulu dengan Bapak Muhammad Yahya. Kita kenalan dulu ya, kita mengenal dulu tentang CV-nya atau curriculum vitae dari Bapak Muhammad Yahya MPD yang berasal dari Kalimantan Timur. Berarti sama ini dengan saya dan juga Mbak Syasha dari Kalimantan Timur. Nah, aktivitas beliau saat ini adalah mengajar sebagai mata pelajaran multimedia di SMK Negeri 1 Samarinda. Kemudian beliau juga staf ahli UPTD Tekom Kalimantan Timur, Duta Rumah Belajar Kemdikbud di tahun 2018, agen membatik Kemdikbud 2021, Milea Lab Ambassador Kaltim, Wakil Ketua APKS PGRI Kaltim, Ketua Bidang Humas Hima Paudi Kaltim, Ketua MGMP Multimedia Kaltim. Pendidikan beliau adalah S1 di STMIK Wicida Samarinda tahun 2007, S2 STMIK Eresa Jakarta 2011, dan pernah mengambil short course di Auckland University, New Zealand. Wow, luar biasa, dari luar negeri juga. Kemudian prestasi beliau pernah menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2015, 9 besar lomba kreativitas guru tingkat nasional, juara 1 instruktur nasional keahlian multimedia, juara 1 pemilihan duta rumah belajar Kaltim, dan finalis yang terbaru adalah guru inovatif Kemdikbud 2020. Oke, langsung saja kita panggil, please welcome Pak Yahya dengan VR, Virtual Reality. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Miss Lili, Bu Sasa, dan Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya diberi amanah untuk bersharing ria, ya, berbagi ria dengan Bapak Ibu semua dengan topik yang khusus. Ya, topik yang khusus tadi sudah disampaikan oleh moderator Miss Lili tentang inovasi merdeka belajar berteknologi VR. Kita coba menyamakan persepsi dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengar kata inovasi, ini apa yang terbenak di pikiran Bapak Ibu? Coba dituliskan di live chat Bapak Ibu. Itu Sri Bulan Kalongan menjawab suatu hal yang baru katanya. Oke, sesuatu yang fresh Pak, gitu. Dari Ibu Retno ada kreativitas yang berbeda, kemudian ada ide-ide yang baru dari Bu Helena, sesuatu yang baru dari Bu Yuli Rahayu juga ini. Bu Teresia menjawab sesuatu yang canggih. Ini hal-hal yang terkait dengan inovasi, cara baru yang kreatif Pak dari Bu Nurul. Betul sekali ya, suatu gagasan yang baru. Ibu Andriani membuat sesuatu yang baru yang lebih oke dari Bu Afni SMK 2 Tenggarong. Ada sistem belajar yang baru dan lebih menarik dari Bu Diana Jenisa. Nah, itu jawaban Bapak Ibu semua benar ya terkait dengan inovasi. Nah, kemudian hari ini kita sering didengungkan dengan kata-kata merdeka belajar ya. Pak Menteri, Mas Menteri sendiri sudah menggaungkan konsep merdeka belajar di awal beliau menjadi menteri. Nah, kira-kira ketika mendengar kata merdeka belajar, ini letak merdekanya di mana nih Bapak Ibu? Coba dituliskan lagi, letak merdekanya di mana? Oke, dituliskan dari Bu Hermuning Puspita dari Maratua, cara belajar dan mengajar yang disesuaikan ya. Oke, dari Bu Dwi, sistem belajar yang menyenangkan ya. Setiap kita diberikan kekuasaan dalam mengeksplorasi pembelajaran. Bu Afni SMP 2 Tenggarong ya. Belajar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Bu Indrawati, pendekatan yang dilakukan kepada siswa. Oke, kebebasan seorang guru memberikan pembelajaran dengan melihat kebutuhan siswa. Oke, bebas sesuai dengan minat. Ya. Tidak terbelenggu dengan RPP, KI dan KIKD. Betul sekali ya. Kebebasan berinovasi. Oke, itu Bapak Ibu ya, merdeka-merdeka yang Bapak Ibu rasakan dengan kebijakan merdeka belajar. Nah, kita lanjut ke teknologi virtual reality. Nah, ketika berbicara teknologi virtual reality ini, apa nih yang tersirat di benak Bapak Ibu?
Ya, ada jawaban dari Bu Retno, membuat belajar lebih terasa nyata ya. Nah, ini alat yang mempermudah untuk belajar berbasis kebutuhan sesuai dengan kondisi dari Bu Afni SMP 2 Tenggarong. Membuat dunia maya seolah-olah berada di dunia nyata. Nah, ini Bu Rispa Lisu dari Pasir ini ya. Nah, jawabannya lengkap sekali. Baik, Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu sudah benar semua ya. Hari ini saya akan lebih fokus pada beberapa hal yang terkait dengan apa itu virtual reality yang sudah Bapak Ibu jawab tadi, kemudian perkembangannya, kemudian VR di era baru ini bagaimana, kemudian peran VR bagi dunia pendidikan nanti itu bagaimana. Selanjutnya kita perlu identifikasi kesiapan sekolah ketika ingin menerapkan teknologi ini, kemudian nanti metode-metode yang akan digunakan, serta prinsip dalam membuat konten. Nah, ini terakhir nanti membuat konten. Insya Allah nanti kita nyampe pada membuat konten Bapak Ibu ya. Nanti kalau waktunya nyampe kita akan membuat konten sesuai dengan desain kita sendiri, customize sesuai dengan kurikulum dan RPP kita sendiri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tadi sudah dijawab oleh teman-teman ya, terutama dari Bu Rispu dari Pasir tadi itu ya. Jadi virtual reality ini berawal dari sebuah imajinasi Bapak Ibu, khayalan kita ya, angan-angan kita ya, bayangan kita tentang sesuatu yang membuat kita senang ya, tentang sesuatu itu diimplementasikan, diwujudkan dalam bentuk virtual melalui teknologi ya, 3 dimensi tentunya Bapak Ibu, 3 dimensi dalam teknologi 360 derajat yang sekeliling kita itu ada sesuatu yang berbeda sehingga kita seolah-olah berada di dalam lingkungan virtual yang kita imajinasikan tersebut Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu berimajinasi bebas ini. Katakanlah saya mau berimajinasi anak-anak ini mau saya bawa belajar matematika tapi di tengah sawah. Nah, imajinasi Bapak Ibu bisa seperti itu. Kalau belajar matematika selama ini mungkin di kelas, ya. Barangkali itu sesuatu yang biasa. Bapak Ibu membuat imajinasi yang berbeda. Belajar matematika atau belajar PPKN, udah dimanapun kita berada bisa, mau di sawah, mau di hutan ya. Nah, imajinasi itu dituangkan ke dalam teknologi virtual yang nanti kita bawa anak-anak ke sana, Bapak Ibu. Secara lengkap, virtual reality sebuah metode untuk menyajikan imajinasi dan simulasi ya dalam bentuk virtual sehingga seolah-olah nyata bagi penggunanya. Tadi saya katakan kita dibawa ke kondisi yang sesungguhnya dalam waktu sekejap dengan hanya mengenakan alat kacamata tersebut. Walaupun alat kacamata ini tidak mandatori, artinya teknologi ini bisa dinikmati tanpa kacamata, tetapi akan lebih nyata, lebih dapat sensasinya ketika menggunakan kacamata virtual reality seperti dalam ilustrasi ini Bapak Ibu. Teknologi virtual reality ini masuk dalam golongan teknologi imersif Bapak Ibu. Immersive learning, ada istilah immersive learning yang membawa kita merasa apa itu ya, menyelam di dalam kondisi atau situasi tersebut. Yang termasuk dalam kondisi teknologi imersif ini ada yang disebut dengan augmented reality. Augmented reality yang di rumah belajar sudah ada Bapak Ibu. Jadi kita nanti menggunakan smartphone kita, kemudian kita arahkan kamera ke mark atau barang atau kartu tertentu, nanti objeknya itu akan tampil di smartphone kita. Jadi ini istilahnya akan menambah unsur digital ke dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata kita tambahkan unsur digital. Dan sistem ini terbuka Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya dalam dunia game itu bisa kita nikmati dalam game Pokemon Bapak Ibu. Game Pokemon itu menerapkan konsep augmented reality. Nah di dalam dunia pendidikan juga bisa diterapkan Bapak Ibu. Ya buka aja nanti di rumah belajar. Ada bagian augmented reality. Nanti Bapak Ibu download aplikasinya, install di handphone, kemudian nanti ada panduan, ada marker, arahkan ke handphone Bapak Ibu yang sudah diinstal augmented reality. Nah, kameranya diarahkan ke sana, scan seperti scan barcode seperti itu. Nanti ada detail-detail
dari materi yang akan divisualisasikan dalam 3 dimensi, baik itu dalam bentuk animasi maupun suara-suara Bapak Ibu. Nanti akan saya coba demokan ya aplikasinya. Kemudian teknologi imersif yang lain ini yaitu virtual reality yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Di mana teknologi ini membawa 100% ke dalam dunia digital. Nah, sistem ini tertutup Bapak Ibu ya, dan full immerse ya, nanti ada kode-kode akses yang kita bisa masukkan ya, dan ini sangat berguna Bapak Ibu untuk belajar dengan variasi ya, skenario. Di situ nanti ada pemahaman konsep dasar dan skenario hot yang bisa kita ciptakan di sana Bapak Ibu. Nah, teknologi yang lain yaitu mixed reality, ini gabungan dari kedua teknologi ini Bapak Ibu, augmented reality dan virtual reality. Kalau virtual reality, kalau di dunia game mungkin Bapak Ibu pernah bermain GTA gitu ya, game GTA. Anak-anak bergerak ke ruang ini ketemu musuh tembak, bergerak ke sisi sini ketemu musuh tembak begitu ya. Nah, ini nanti kita buat permainannya mirip itu, tetapi kita nggak main tembak-tembakan Bapak Ibu ya, nanti mengajarkan kekerasan. Tapi nanti kita bisa menciptakan ruangan, entah itu outdoor atau itu indoor, yang anak-anak kita bawa jalan-jalan seperti game GTA, begitu ketemu berhenti, di situ kita kasih materi. Anak-anak kita bawa jalan lagi ke sudut ruangan yang lain, anak-anak berhenti ada materi lagi. Nah, setiap materi kita kasih kuis juga bisa, atau nanti kuisnya di akhir materi. Pokoknya kita explore dalam ruangan yang kita ciptakan Bapak Ibu. Boleh ruangan terbuka seperti pantai, sawah, hutan, dan lain-lain, atau ruangan tertutup, ruang kelas yang modern, atau mungkin museum, atau tempat yang lain, ya, itu kita bisa ciptakan. Nah, teknologi mixed reality ini sistem gabungan antara VR dan AR, dan di sini juga sistem terbuka, dan perkembangannya nanti menjadi sebuah teknologi metaverse Bapak Ibu. Kalau teknologi metaverse nanti ada komunikasi yang sinkronus Bapak Ibu, seperti kita di dalam kegiatan Zoom meeting ini. Di dalam Zoom meeting ini, jadi semua peserta masuk di dalam ruangan yang kita ciptakan. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan teknologi ini akan marak ya, ini masih dalam rintisan ya, baru beberapa vendor yang sudah melakukan ini ya, mulai digaungkan juga oleh Facebook beberapa tahun yang lalu dan ke depan akan semakin marak. Nah, nanti kita rapat seperti ini, boleh jadi kita berada seolah-olah dalam satu ruangan yang diciptakan. Misalnya hari ini hostnya Bu Sasa. Bu Sasa meng-create ruangan apa? Seolah-olah kita mau rapat di convention hall seperti ya. Nah, nanti kita masuk di situ dan kita bisa berkomunikasi secara langsung itu di teknologi metaverse itu nanti Bapak Ibu ya. Perkembangannya ke sana. Untuk itu ya, kita perlu beberapa peralatan ini Bapak Ibu. Peralatan supaya teknologi ini bisa kita nikmati dengan sempurna Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak mandatori, tidak wajib, ya, kita tanpa alat ini pun bisa, cuman ya kesannya kurang dapat ya. Kesannya kurang dapat, karena itu nuansa sensasinya. Ya, kalau menggunakan alat seperti ini ya akan lebih terasa nyata, dan alat ini bervariasi harganya Bapak Ibu. Kalau yang paling murah itu seperti di kartun ini ya, itu seperti ini, saya ada pegang alatnya nih Bapak Ibu ya, seperti ini. Ini terbuat dari karton, ini mungkin harganya mungkin kurang lebih harga minyak goreng 2 kilo nih mungkin Bapak Ibu. Berapa Bu Brili ya harga minyak goreng 2 kilo sekarang Bu Brili? Oh, ini. Tergantung yang jual ya Pak, sekarang beda-beda. Ada yang 50.000. Nah, ini di online, saya beli di online sekitar 50-an. Nah, ini yang terbuat dari karton. Ini ya terbuat dari karton ini. Nah, ini nanti HP kita ditaruh di sini Bapak Ibu. Nah, yang agak mahal sedikit ini Bapak Ibu. Ini sekitar 200.000. Ini terbuat dari bahan pabrikan ya. Dan tentunya ada tempat juga sama, ada untuk menaruh handphone ini juga ada ya. Nah, ini naruh handphone, dan di sini ada kontrol-kontrolnya, kontrol-kontrol tambahan ya, connect ke Bluetooth dan connect ke kabel. Ini yang harga 200 ribuan Bapak Ibu. Yang di atas 5 juta lebih canggih lagi Bapak Ibu ya, bisa mengontrol gerakan tangan dan kaki kita.
kita melangkah, kita nendang-nendang itu bisa untuk kontrol. Kalau yang saya punya ini seperti ini, nggak bisa mengontrol gerakan tangan, hanya di bagian kepala aja Bapak Ibu ya, 200 ribuan. Nah Bapak Ibu, kenapa kita membutuhkan VR ini Bapak Ibu? Kenapa kita membutuhkan VR ya? Pertama, VR itu untuk meningkatkan emosi positif siswa Bapak Ibu. Dari studi yang dilakukan oleh berbagai peneliti, terutama dari peneliti neuroscience ya, yang meneliti tentang otak manusia ya. Ini studi dilakukan berbagai peneliti sepakat bahwa VR ini bisa meningkatkan emosi positif siswa antara rentang 30–40%. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan kognitif, fokus ingatan Bapak Ibu, kira kita berfokus pada hal itu gitu kan. Dan siswa pengguna VR ini dalam kegiatan belajar mengingat dapat meningkatkan kemampuan kognitif ingatan dan fokus siswa ke sana ya. Jadi dia enggak toleh ya karena sudah fokus ke kacamatanya tersebut. Dan simulasi konsep pembelajaran menjadi mudah dan murah Bapak Ibu. Penggunaan VR dapat mempermudah simulasi eksperimen untuk suatu objek studi. Penggunaan VR juga dapat menurunkan investasi laboratorium hingga 95%. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin sekolahnya mengadakan laboratorium fisika, misalnya untuk pelajaran IPA, kemudian kalau yang jurusan SMK saya mau laboratorium mini bank, ya, laboratorium mini perkantoran, itu kalau kita adakan secara fisik tentunya akan modalnya besar Bapak Ibu ya, perlu ruangan, perlu peralatan ya, dan barang-barang yang lain sesungguhnya, barang-barang yang real. Tetapi dengan teknologi ini akan ditekan investasinya, kita bisa menciptakan laboratorium virtual. Bapak Ibu sekalian, dari uji coba yang sudah dilakukan di 10 provinsi kepada 1.800 pendidik, ini VR ini mampu meningkatkan emosi positif yang dialami peserta didik setelah memakai Media Lab sekitar 80%. Kemudian mampu meningkatkan pemahaman materi belajar yang dialami peserta didik setelah memakai VR ini sekitar 93% Bapak Ibu ya, dari uji coba yang sudah dilakukan di 10 provinsi di Indonesia. Nah, kenapa Pak tidak dari dulu teknologi ini diterapkan, padahal bagus sekali gitu kan? Kita lihat kondisinya Bapak Ibu, VR ini masih terbatas. Di tahun 2015, 2017, untuk mendapatkan pengalaman VR yang bagus ini masih sulit Bapak Ibu. Ya, masih sulit mendapatkan akses alat yang murah dengan kualitas optimal bagi dunia pendidikan. Termasuk alat yang saya punya tadi, ini belum juga banyak dijual di pasaran Samarinda Bapak Ibu ya, harus belinya di online walaupun harganya murah ya, cuma 50.000 tadi ya, atau yang ini yang cuma 200.000 tadi. Ini juga di toko-toko komputer di Samarinda namanya belum ada Bapak Ibu sampai sekarang. Mungkin kedepannya ada ya. Kemudian masih sedikit konten Bapak Ibu. Saat ini sedikit sekali konten VR pendidikan yang dapat diakses oleh banyak orang. Dan biasanya konten bagus untuk alat yang mahal. Nah, guru pun jarang yang bisa membuat konten VR sendiri Bapak Ibu ya. Ya melalui termasuk juga koneksi internet Bapak Ibu ya. Kita di sebagian besar wilayah Indonesia kan belum 100% 4G gitu ya. Ini jadi kendala. Nah, melalui kegiatan ini Bapak Ibu sebagai salah satu upaya kita lebih menyemarakkan penggunaan VR di dalam pendidikan, bagian daripada teknologi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, bagaimana kondisi penerapan VR saat ini di Indonesia Bapak Ibu? VR saat ini terus beradaptasi. Perkembangan smartphone yang begitu cepat membantu teknologi VR menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan. Dengan biaya 2 juta per unit ya, headset plus smartphone konsumen bisa menggunakan. Apalagi smartphone sekarang kan anak-anak sudah punya, ya udah nggak perlu lagi ya. Udah yang 2 juta tadi anggaplah sudah harga smartphone yang dimiliki anak-anak. Anak-anak menggunakan smartphone yang harga di bawah 2 juta pun bisa Bapak Ibu ya, untuk menikmati teknologi VR. Dan guru dapat membuat konten Bapak Ibu dengan mudah. Dengan menggunakan bantuan software platform Media Lab, guru dapat membuat konten pembelajaran mereka sendiri Bapak Ibu.
ya, atau memodifikasi yang dibuat oleh guru-guru yang ada di luar sana, kita bisa modifikasi. Dan ini teknologinya berbasis cloud computing, Bapak Ibu. Cloud computing itu asetnya ya, dan hasil karya yang kita buat ini ada di sistem cloud, ada di servernya Millia Lab. Jadi kita buka dari manapun, dari komputer yang lain pun bisa, yang teknologinya sama. Ada beberapa komponen dan subsisten yang akan kita nanti jalankan, Bapak Ibu ya. Pertama nanti Bapak Ibu perlu menginstal Millia Lab Creator. Aplikasinya sudah saya sematkan di PowerPoint, Bapak Ibu, di PowerPoint bagian akhir. Itu yang versi terbaru, sekarang versi 1.35. Bapak Ibu install ini di komputer dengan minimal 64 bit. Ini pakai komputer, pakai laptop. Kemudian Bapak Ibu nanti untuk mendesain, membuat dan mengkreasi itu langsung connect ke servernya Millia Lab. Jadi pada saat meng-create konten ini memang harus online, Bapak Ibu. Harus online karena aset-aset yang 3 dimensi yang begitu banyak itu ada di server cloud, bukan ada di komputer kita. Nanti kalau ada di komputer kita malah membebani komputer kita. Ada di server cloud, sehingga untuk menarik ke komputer kita perlu koneksi internet, dibutuhkan koneksi internet. Begitu juga Millia Lab Viewer, ini juga sistemnya mengambil data dari server, Bapak Ibu. Kalau semua terdownload di HP, nanti bisa memori HP penuh. Tetapi nanti ada pilihan, Bapak Ibu. Untuk yang di HP ini, siswa ada pilihan apakah nanti siswa mengakses itu secara offline bisa, secara online juga bisa. Tentunya pertama kali mengakses harus online. Kalau untuk mengakses yang kedua, ketiga, dan selanjutnya bisa offline. Dan dari sini juga ada sistem kita bisa mengolah bagaimana data perilaku siswa. Siswa ini kalau menggunakan teknologi VR tidak perlu lama-lama. Oleh karena itu, nanti di dalam mengemas materi, Bapak Ibu juga jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lama, terutama video-video pembelajaran. Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu sekarang punya video pembelajaran yang durasi 5 atau 7 menit, boleh dipotong menjadi beberapa segmen. Bagian ini ada ditaruh di sudut sini, nanti bagian kedua di sudut sini, gitu. Jadi karena anak-anak memakai ini biasanya nggak bisa lama-lama, oleh karena itu perlu dipersingkat. Peralatan yang harus disiapkan, terutama untuk kreator ya, kita perlu komputer atau laptop dengan spek prosesornya minimal Core i3. Kalau lebih tinggi juga lebih bagus, Bapak Ibu ya. Core i3 atau setara, Core i5, Core i7, kemudian RAM-nya minimal 2 GB, operating sistemnya Windows 8 ke atas, yang 64 bit, Bapak Ibu, bukan 32 bit, nggak mau dia ya. Sama dengan video-video pembelajaran itu rata-rata bisa jalan di 64 bit. Kemudian sediakan ruang penyimpanan 2-5 GB itu kosong ya, untuk agar ada keleluasaan di sana. Kemudian Bapak Ibu, grafik card-nya ya standar yang ada di laptop kita, nggak masalah, nggak perlu ditambah grafik card yang baru untuk game dan segala macamnya. Nah, bagaimana dengan viewer ya? Viewernya ini dengan HP biasa, prosesor hexacore ya, kemudian RAM minimal 2 GB, Android Lollipop, kemudian ruang penyimpanan 500 MB ini juga tersedia ya. Kemudian ada grafik card-nya, saya pikir standar HP-HP yang beredar sekarang insya Allah bisa, Bapak Ibu ya, digunakan untuk menikmati materi atau teknologi virtual reality. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekolah yang ingin mengimplementasikan inovasi pembelajaran model ini, model virtual reality, perlu melakukan kesiapan identifikasi. Baik itu identifikasi pedagogi, kesiapan muridnya bagaimana, karakter kelasnya, adaptasi murid, ya, kemudian terkait dengan identifikasi teknis, bagaimana infrastruktur jaringan internetnya di sana, ya, kesiapan guru dalam membuat konten, ya, pengalaman teknis, serta identifikasi kurikulum, ya, kesiapan kebijakan, keterbukaan dan lain-lain. Bapak Ibu menggunakan kurikulum
masih kurikulum lama atau sudah kurikulum merdeka ya. Ini perlu juga diperhatikan, dan Bapak Ibu nanti bisa menggunakan instrumen checklist kesiapan seperti dalam contoh ini ya, Bapak Ibu sesuaikan ya mana-mana yang sudah terpenuhi di sekolah Bapak Ibu ya dengan instrumen checklist ini ya, sebelum menerapkan itu sebagai program inovasi pembelajaran di sekolah Bapak Ibu, baik itu aspek pedagogi, teknis maupun identifikasi kurikulum. Nah, Bapak Ibu, metode VR ini bisa juga untuk belajar daring ya. Belajar daring yang kita tidak ketemu anak-anak dari rumah ya, bisa juga luring ya, dari luring juga di dalam kelas akan lebih asik jika Bapak Ibu memvariasikan dengan teknologi ini. Dan di situ Bapak Ibu bisa juga meletakkan materi-materi evaluasi, kuis dalam bentuk pilihan ganda maupun dalam bentuk deskripsi penjelasan, bisa Bapak Ibu taruh di sana di dalam konten virtual reality yang Bapak Ibu akan buat sendiri nanti, seperti itu bisa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan ketika kita ingin menerapkan konsep pembelajaran berbasis virtual reality sebagai inovasi pembelajaran di sekolah kita. Kita ketahui bahwa ada perbedaan utama Bapak Ibu ya antara VR dengan media-media lain seperti video Bapak Ibu ya. Kalau media lain video ya ini pengaturan desain ya, user interface-nya ya ini konvensional ya, mempunyai area penglihatan yang tidak berubah Bapak Ibu. Semua konten yang ada di dalam layar mempunyai framing standar yang konsep, apakah itu 4x3 atau 16x9 ya, dimensinya rata dan searah. Nah, beda dengan konsep VR ini Bapak Ibu, kita menoleh ke belakang, menoleh ke bawah, menoleh ke atas, ada sesuatu yang berbeda, ada penampakan yang berbeda. Jadi 360 area ini bisa terlihat semua dengan point of view tertentu. Hal yang harus diperhatikan juga nanti terkait dengan perancangan point of view-nya, objek-objek kita diletakkan di mana, sudutnya minimal dan maksimal seberapa derajat ke atas ke bawah maupun ke kiri ke kanan, ini juga harus Bapak Ibu perhatikan nanti peletakan objeknya ya. Dan hal yang juga harus diperhatikan nanti ketika kita membuat konten serta meletakkan objek ya, penempatan UI ini harus interaktif dan informatif ya. User interface maksudnya UI di sini ya. Sepertinya seru ya Pak Yahya ya. Kalau saya belajar, kemudian saya guru bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, kayaknya seru juga ini pakai VR. Bahasa Inggris ini nanti menciptakan lingkungan kota metropolitan. Direct misalnya kita kan di sana kantor pos, di sebelah kiri Anda bank. Iya. Berarti belajar tentang ini nih. Ke dalam kota. Direction. Iya. Oh gitu ya Pak ya. Tidak punya kota metropolitan kayak di Singapura, kita ciptakan kota virtual. Benar-benar saya bawa anak-anak ke Inggris gitu ya. Jadi nggak hanya belajar bahasa, tapi mungkin culture-nya. Ya, ada menara Eiffel nanti. Iya betul. Jadi bisa CCU nih, cross culture understanding.